يريد الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الذين والأنبياء والعلماء الذين علموا شركنا dari menjaga para hadirat Quraish yang khusus بارك جميع أساتذتنا ومعلمينا وشيخنا ورب أرواحنا سوره وفروع الناس إلى سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ومن بركة آبائنا وأمهاتنا إلى من آدم وأمنا حواء من الأسرار بسم الله تعالى لنا وله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمؤمنين آمين يا رب العالمين صلاة الله سلام الله على الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن أمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا
ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون والحاضرات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nur Taibin yang senantiasa dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang mulia, dengan kalimat yang suci, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan umur yang berkah, yang bermanfaat, dengan bukti kita masih diperkenankan oleh Allah, dimudahkan, diringankan untuk memenuhi panggilannya, yakni ibadah sholat maghrib berjamaah di tempat yang mubarakah ini. Dan alhamdulillah Allah memberikan kesabaran kepada kita sehingga kita masih bertahan duduk bersama untuk mengaji bersama atau majelis ta'lim, duduk dan mengaji. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesabaran kepada kita, keikhlasan kepada kita setiap menjalankan perintah-perintahnya. Artinya memang perintah Allah ini kita kerjakan, memang harus kita ikhlas, tidak dengan terpaksa. Dan mudah-mudahan juga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk bersembah sujud kepada Allah sampai ajal menjemput kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Salawat salam tanpa senantiasa mudah-mudahan salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sebelum dimulai silahkan minum-minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dalam bahasan kemarin, bahasan yang terakhir tentang darah orang perempuan, yaitu haid. Ada darah haid. Haid yaitu darah yang keluar dari rahim seorang perempuan dengan waktu tertentu dalam keadaan sehat. Itu namanya haid. Kalau haidnya atau keluar darah dari rahim sudah benar darahnya keluar dari rahim, tapi keadaannya sakit, bukan haid itu. Jadi harus keadaannya sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah benar darah yang keluar dari rahim seorang perempuan, orangnya sehat juga, tapi
umurnya masih 8 tahun, berarti itu bukan darah haid, bukan darah haid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jadi paling sedikitnya haid, ini nanti bisa disampaikan sama istri-istrinya yang punya anak, ingat-ingat. Paling sedikitnya haid yaitu sehari semalam, sehari yaumun wa lailatun, sehari semalam, atau 24 jam. Paling banyak yaitu 15 hari. Orang haid paling banyak 15 hari. Kalau lebih nanti bukan haid, bukan haid. Kalau 16 hari bukan haid, kalau 17 hari bukan haid. Sedang yaitu 6 hari atau 7 hari, itu ukuran sedang. 6 hari atau 7 hari patokan sedangnya. Kok haidnya kok 5 hari? Bukan. Haidnya cuma 10 hari. Bukan, kelebihan berarti itu bukan haid. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terus wa aqallu muddatan tuhri, paling sedikitnya suci bersih antara haid pertama dan haid kedua, di tengah-tengahnya ini bersih, paling sedikit 15 hari. Nah, ini diingat-ingat nih, nanti istrinya kalau nanya, jadi bersih atau suci paling sedikit 15 hari. Kalau sebelum 15 hari kok keluar darah lagi, itu bukan darah haid. Paling sedikit 15 hari. Paling banyak tidak ada ukurannya. Kalau banyak tidak ada ukurannya, tidak ada batas. Tapi yang dibatasi ini paling sedikitnya. Pak, ada orang tidak haid, ada setahun, tidak apa-apa. Tidak haid setahun tidak apa-apa. Yang bermasalah ini kalau keluar darah terus-menerus, Pak. Ada tetangga saya keluar darah itu sampai 2 bulan. Nah, itu bermasalah berarti. Kalau 2 bulan tentunya itu bukan haid, karena haid itu paling sedikit sehari semalam, paling banyak 15 hari. Pertengahan atau pada umumnya 6 atau 7 hari. Nah, kok ini kok 2 bulan? Nah, berarti itu bukan haid. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di situ bahasannya haid itu ada babnya sendiri yang panjang. Nah, ada detail. Nah, ini untuk dasarnya di situ. Tapi penjelasan yang apa itu lebih luasnya nanti ada babnya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa perempuan kok diberikan haid? Yang jelas perempuan diberikan haid itu ada rahasia di situ. Jadi apa? Laki-laki dan perempuan itu biasanya untuk mikir apa
itu menginjak dewasa itu cepat perempuan itu cepat dewasanya, cepat mikir dewasa. Kalau laki-laki masih kekanak-kanakan, perempuan sudah mikir, sudah dewasa pikirannya. Nah terus lagi, kalau perempuan ini mampu membawa beban pikiran banyak, ini mampu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kalau perempuan, kita perhatikan istri kita atau ibu kita di dapur sudah masak nasi, masak sayur, nyuci sambil nyetrika, jadi satu, bisa membagi. Coba kalau laki-laki habis gosong masakan, kalau banyak itu ya bisa gosong, bisa bajunya bisa keberangkat. Kalau perempuan Allah berikan keistimewaan, kuat mikir, banyak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. An-nifasu. Sekarang babnya nifas. Huwa damun yakhruju aqibal wiladati. Nifas yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Setelah lahir bayinya keluar, nah nanti beberapa saat maka akan keluar darah. Maka itu namanya darah nifas. Jadi setelah keluar bayinya, tunggu beberapa saat nanti keluar darah, maka namanya darah nifas. Wa aqalluhu lahdatun, dan paling sedikitnya nifas, paling sedikit satu tetes itu paling sedikit. Habis melahirkan kok cuma darahnya keluar satu tetes, itu nifas sudah, yaitu nifas yang paling sedikit. Wa aktsaru sittuna yauman, paling banyak nifas itu 60 hari. Paling banyak 60 hari. Kalau haid tadi paling banyak 15 hari. Tapi kalau nifas paling banyak 60 hari. Wa ghalibu arba'una yauman, dan pada umumnya orang nifas itu 40 hari. 40 hari itu wajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma naqasa an aqallil haidi aw zada ala aktsari haidi aw zada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu tadi nifas paling sedikit satu tetes, paling banyak 60 hari, pada umumnya 40 hari. Adapun kalau nifas itu an aqallil haidi, an aqallil paling sedikitnya haid itu
1 hari 1 malam ya, haid. Kalau orang nifas, ada orang nifas kok lebih sedikit kurang dari 1 hari 1 malam, 1 hari 1 malam kurang atau lebih, 1 hari 1 malam atau 1 hari 1 malam itu kan hitungannya 24 jam. Orang nifas kurang dari 24 jam atau lebih dari 24 jam. Awzata al-aksaril haidi, atau paling banyaknya haid tadi 15 hari ya. Ini ada, mohon maaf diulang lagi. Kalau ada orang nifas itu kurang dari 1 hari 1 malam atau kurang dari 24 jam, maka fahuwa istihadotun, maka itu disebut istihadot, kurang dari 24 jam atau lebih banyak daripada ukurannya haid. Kalau haid itu paling banyak 15 hari. Istihadotnya 17 hari. Habis 17 hari mampet sudah. Nah, berarti itu bukan nifas, bukan nifas, tapi itu istihadah. Yang tahu darah ini, yang hafal ini perempuan, karena itu tadi Allah memberikan daya ingat perempuan itu lebih, karena darah haid ini banyak, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang pink, ada yang merah darah, ada yang kuning. Ini perempuan apa nih? Dan baunya juga beda-beda juga. Ini kalau orang laki-laki tidak apa, yang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu tadi kurang nifas, kurang dari 24 jam, berarti bukan darah nifas. Nifas lebih dari ukuran haid yang paling banyak, itu bukan nifas, itu namanya istihadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-muharramatu bil hadatsaini. Bab menerangkan tentang diharamkan bagi orang yang terkena 2 hadas. Orang yang mempunyai 2 hadas, hadas kecil atau hadas besar, itu diharamkan apa saja. Ma yahrum bil hadatsil asghari. Ada pertanyaan, apa yang diharamkan bila mana terkena hadas kecil? Kalau kena hadas kecil itu diharamkan apa saja? Hadas kecil itu artinya batal wudunya. Itu hadas kecil. Itu diharamkan apa saja? 1, as-sholatu, yang pertama yaitu orang yang batal wudunya
itu haram melaksanakan sholat wajib atau sholat sunnah, haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin, Allah tidak menerima sholat yang tidak suci. Sholat yang tidak suci, habis kentut sholat tidak sah. Satu tidak sah, kedua tidak diterima. Satu tidak sah, kedua tidak diterima. Jadi sia-sia, haram. Satu, kalau ada orang yang mengerjakan seperti itu sudah batal wudhunya, kok tetap melaksanakan sholat, ya, sholatnya tidak sah dan tidak diterima. Tidak sah dan tidak diterima. Terus yang kedua, sia-sia, sudah capek, sia-sia lagi. Yang ketiga, haram, dosa besar, karena sama dengan tidak sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, at-tawaf. Orang yang mempunyai hadas kecil itu diharamkan untuk melakukan tawaf. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamat tawafu bil baiti sholatun, sesungguhnya tawaf di Baitullah itu hukumnya seperti sholat. Sesungguhnya tawaf di Baitullah itu seperti sholat. Jadi kalau tawaf harus punya wudhu, tidak batal. Cuman di sana ada rukhsah, ada keringanan. Keringanannya apa? Kalau bersentuhan laki perempuan dimaafkan di sana. Karena tidak mungkin kan di sana campur laki perempuan campur, padat lagi. Kalau tawaf pakaian ihram lagi. Jadi yang laki terbuka ya otomatis di situ ya keinjak, mungkin kesenggol kakinya, kesenggol lengannya laki perempuan, maka di situ tidak apa-apa masalah hal tersebut. Tapi kalau kentut, pipis harus wudhu, harus wudhu. Makanya di sana juga dekat dengan tempat wudhunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi qawlihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, masul mushafi wa hamluhu. Yang ketiga, yang diharamkan bagi orang yang mempunyai hadas kecil, yaitu menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran. Namanya nyentuh itu kan gitu, nyentuh. Wa hamluhu, dan membawa. Nyentuh haram. Kalau membawa otomatis megang. Pegang. Nah, ini namanya membawa. Kalau nyentuh ini dibawa haram. Mana dalilnya? Liqaulihi ta'ala,
dalilnya dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, di dalam surah Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Makanya di Al-Quran di sampulnya itu ada tulisannya, peringatannya, la yamassuhu illal mutahharun. Biasanya ada di pinggirannya sini, kadang juga ada di sini. La yamassuhu illal mutahharun, diingatkan artinya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Orang-orang yang suci itu maksudnya orang yang tidak punya hadas besar dan hadas kecil. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam, dan dalil hadisnya yaitu la yamassul qur'ani, la yamassul qur'ana illa tahirun. Artinya sama, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Dalilnya hadisnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini tentang larangan bagi orang yang mempunyai hadas kecil. Kami ulangi lagi, larangan atau diharamkan bagi orang yang mempunyai hadas kecil atau wudhunya batal, itu dilarang sholat. Terus yang kedua dilarang tawaf, yang ketiga dilarang menyentuh dan membawa Al-Quran. Jadi ada 3 larangan bagi orang yang berhadas kecil. Alhamdulillah, ini sudah mendekati sholat Isya. Kita tutup sekian. Mudah-mudahan bahasan fikih pada malam hari ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini hukum agama, maka kita pakai, kita tancapkan ke dalam hati kita, terutama ini tadi yang terakhir, jangan menyepelekan orang batal pegang-pegang bawa Al-Quran. Karena sekarang beda dengan dulu. Kalau dulu susah nyari air, sekarang air sudah melimpah. Air melimpah, tidak kekurangan air. Artinya untuk wudhu tidak repot. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah dari hal-hal yang haram, hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rasulni faham. Amin 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 ya rabbal anallahu wa iyyakum ajma'in wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.